Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang masyarakat multikultural yang terdiri dari yang pertama, pengertian multikulturalisme. Yang kedua, prinsip-prinsip masyarakat multikulturalisme. Yang ketiga, bentuk-bentuk masyarakat multikulturalisme. 4. Karakteristik masyarakat multikulturalisme. 5. Tantangan masyarakat multikulturalisme. dan yang terakhir, upaya menanggulangi masyarakat multikulturalisme. Selamat menyaksikan. Poin yang pertama, pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme adalah konsep yang mengakui dan menghargai keberagaman seperti budaya, etnis, agama. Dalam suatu masyarakat, multikulturalisme juga menekankan betapa pentingnya kesejahteraan, keadilan, dan inklusi, dan saling menghargai satu sama yang lain. Sebagai contoh, seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Selain itu, masyarakat Amerika Serikat yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip multikulturalisme. Ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, mengakui dan menghargai keberagaman budaya dan identitas. Yang kedua, menghormati hak-hak dan kebebasan individu. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman. Dan sebagai contohnya, yang pertama yaitu pengembangan kegiatan seni dan budaya yang mendukung multikulturalisme. Yang kedua, pengembangan komunikasi yang beragam dan inklusif atau harmonis. Poin yang ketiga yaitu bentuk-bentuk multikulturalisme terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, multikulturalisme isolasionis adalah pendekatan yang mendekatkan integrasi kelompok minoritas ke dalam masyarakat mayoritas. Pendekatan ini berusaha menghilangkan perbedaan budaya dan identitas kelompok minoritas. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif adalah pendekatan yang menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dan identitas kelompok minoritas. Pendekatan ini berusaha menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua kelompok. Yang ketiga, multikulturalisme otonomis adalah pendekatan yang menekankan pemberian otonomi dan kemandirian kepada kelompok minoritas untuk mengelola urusan mereka sendiri. Pendekatan ini berusaha menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua kelompok. 4. Multikulturalisme kritikal adalah pendekatan yang menekankan analisis kritis terhadap struktur kekuasaan dan hubungan sosial yang tidak setara. Pendekatan ini berusaha mengungkapkan dan mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat. 5. Multikulturalisme kosmopolitas adalah pendekatan yang menekankan pentingnya kesadaran dan identitas global. Pendekatan ini berusaha menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana semua individu dapat hidup bersama dan berkontribusi dalam kehidupan global atau Poin yang keempat, karakteristik masyarakat multikultural terbagi menjadi 7, yaitu 1. Kemampuan melihat dan mendekatkan masyarakat sebagai warga masyarakat global. 2. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain, memikul tanggung jawab, peran, atau kewajibannya sebagai masyarakat. 3. Kemampuan memahami, menerima, dan menghormati perbedaan budaya. 4. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis. 5. Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. 6. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan. 7. Kemampuan memiliki kepekaan terhadap asasi manusia dan mempertahankannya, bab seperti kaum perempuan, etnis minoritas, dan sebagainya. Poin yang kelima yaitu tantangan mewujudkan masyarakat multikultural yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, konflik sosial dan sara, yaitu potensi konflik antar kelompok agama, suku, dan ras.
2. Etnosentrisme dan prasangka, yaitu sikap menganggap budayanya sendiri lebih baik dan memicu diskriminasi. 3. Media sosial dan disinformasi, yaitu penyebaran berita bohong yang cepat memicu perpecahan dan salah paham. 4. Ketimpangan ekonomi, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi memicu kecemburuan dan potensi konflik. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran, yaitu minimnya pemahaman akan pentingnya pendidikan multikultural. Dan yang terakhir, upaya mewujudkan masyarakat multikultural terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu menanam nilai toleransi inklusif dan penghargaan terhadap perbedaan, contohnya di sekolah. Yang kedua itu membangun komunikasi terbuka dan ruang dialog untuk menjembatani perbedaan. Yang ketiga itu menggunakan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dalam keberagaman. Yang keempat, pemerintah mengeluarkan peraturan yang adil, tidak diskriminatif, dan mendukung kesetaraan ekonomi sosial. Yang kelima, mengedukasi masyarakat untuk menyaring informasi agar tidak mudah terpecah belah. Jadi, kesimpulannya, dengan adanya komitmen bersama untuk saling menghormati, pendekatan ini dapat dijadikan sebagai kekuatan dan kekayaan bangsa, bukan alasan menjadi terpecah. Demikianlah hasil pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, Tetap dukung kami dengan Cara, like, comment, and share. Untuk apa? Supaya mendapatkan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.